memberikan kesempatan ya kepada kita yang hari ini alhamdulillah bisa dipertemukan dalam pembelajaran matematika gitu ya. Jadi waktu itu sangat penting ya. Bahkan hari ini pun masih ada yang sepertinya belum bisa ikut gitu. Jadi waktu itu adalah nikmat yang sangat besar untuk kita syukuri. Ya. Juga waktu itu adalah hal yang sangat penting. Sehingga ketika kita menyia-nyiakan waktu kita, ya itu malah kita sudah mengkufri nikmat Allah SWT. Seperti itu, anak sekalian, juga selawat serta salam semoga selalu senantiasa kita jalan kepada junjungan kita, tauladan kita ya, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma amin. Baik, anak sekalian, kita mulai pada pertemuan hari ini. Kita awal dengan berdoa dulu. Ya. Semua duduknya diperhatikan. Silakan duduk siap sempurna ya, karena kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita mulai ayat Isnaini Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa man idza syi'ta sahla. Allahumma amin. Baik, sekalian, pastikan di kanan kiri kalian sudah tersedia barang-barang yang kalian butuhkan ya. Buku catatan, alat tulis, cemilan. Nah, boleh ya cemilan ya. Jangan makan berat maksudnya. Nasi dan lain-lainnya boleh. Cemilan boleh. Ya, air minum terutama biar konsentrasinya terjaga. Tuh. Juga sekalian ada beberapa hal yang Ustaz sampaikan sebelumnya. Jadi kemarin terkait ini ya, menuntut ilmu gitu ya. Tadi sudah ketemu dengan Ustaz Beni ya. Nah kemarin dengan Ustaz Beni itu kita ada sedikit ini ya, tausiah gitu ya Ustaz Beni, yaitu terkait pepatah Arab nih. Jadi Ustaz lupa bahasa Arabnya apa gitu. Ustaz ingat terngiang artinya gitu. Orang tidak akan mendapatkan ilmu, tidak mendapatkan ini pengetahuan apabila orang tersebut mempunyai dua karakter ini. Apa itu? Yang pertama adalah pemalu dan yang kedua adalah sombong. Nah, apa artinya? Lebih ingin menekankan ke yang pemalu ini ya, terutama untuk aku yang akhwat. Ketika kita menuntut ilmu, maka coba untuk sifat pemalunya itu ini agak ditahan dikit gitu, maksudnya agak dikurangi dikit. Karena inti dari menuntut ilmu itu adalah bertanya. Nah, ketika malu itu biasanya membuat kita itu susah untuk ingin bertanya gitu ya. Nah, ketika urusan menuntut ilmu itu coba minimalisir dari sifat kalian yang pemalu ini. Karena niat kita adalah menuntut ilmu. Innamal a'malu bin niat. Jadi amal kita tergantung niat kita. Nah, ketika kita ingin menuntut ilmu dan kita menekan apa yang menjadi sifat pemalu kita, itu tidak apa-apa. Jadi ketika ingin bertanya, silahkan bertanya saja. Gitu. Kemudian, nah yang ikhwan juga, kalian ikhwan tapi Ustaz tahu kalian punya sifat malu juga ya. Kadang juga malu-maluin gitu ya. Kadang juga malu-malu. Tapi enggak. Itu siswa di luar ya. Bukan siswa di SMP itu ya. Salman Farisi bukan. Nah, jadi gitu ya. Jadi untuk sifat pemalu ini harapannya ketika kita berada di forum thalabul ilmi itu bisa dikurangi sifat pemalu ini.
Jadi bagi yang bertanya silahkan bertanya, kalau yang ini silahkan seperti itu. Tentu dengan adab-adab yang baik. Seperti itu ya. Jadi Ustadz harapannya anak sekalian bisa seperti itu. Bahkan dulu pada zaman Rasulullah SAW, para umahat itu ketika bertanya tentang haid dan nifas, tahu ya, yaitu sangat ini tentang apa namanya perkara yang sangat privasi bagi seorang ahad. Itu bertanya sama Rasulullah juga, tapi nggak malu-malu gitu, karena itu hal yang penting gitu, hal yang penting maka harus ditanyakan. Ketika tidak tahu maka harus bertanya. Itu adalah gerbang ilmu itu adalah pertanyaan. Jadi anak sekalian, semoga kita bisa mengambil ibrah dari penggalan tausiah tadi ya. Baik anak sekalian, kita akan masuk ya. Juga ingin mengasih tahu dulu. Tentu kalian sudah tahu terkait tentang informasi PAS ya, yaitu nanti tanggal 27 November hari Jumat. Jadi enggak Desember tapi November. Nah, minggu ini adalah minggu terakhir kita. Kita kurang satu bab pembahasan, yaitu bab 5 tentang SPLDV. Sistem persamaan linear dua variabel. Yang kelas 1 mungkin pernah mendapatkan namanya PLSV, persamaan linear satu variabel. Nah, yang kelas 2, kelas 8 ini kalian mendapatkan dua variabel. Kalau yang kelas 1 itu cuman variabel itu apa sih gitu ya? Variabel itu yang X, Y itu loh. Nah, yang X itu, jadi yang X itu adalah satu variabel. Ketika ada dua, X, Y, atau apalah terserah. Boleh K, X, boleh yang lain, huruf-huruf A sampai Z itu digunakan semua nggak apa. Nah, dua variabel itu ada dua variabel di sini. Dua variabel. Sehingga nanti kita akan menggunakan dua variabel itu. Kita akan mencari nilai dari dua variabel itu. Yang dulu kan satu variabel ya, misalnya 2X tambah 5 sama dengan 10 misal. Nah, nanti kita nyari nilai X-nya. Nah, di kelas 8 ini nanti mencari dua variabel, mencari nilai dari dua variabel itu. Kemudian bagaimana ininya? Maka sebelum kita masuk ke cara mencarinya, kita ta'aruf dulu, kita perkenalan dulu. Oke. Semua bisa melihat papan tulisnya. Oh iya, tadi Ustaz mau bilang apa ya? Kita kupas tuntas dulu ya, yang sudah mengerjakan ini ya. Kupas tuntas dulu. Maaf, Ustaz lupa. Share screen terkait ini. Oh, matematika 8 AC. Kelas. Lah, harian bab 3. Loh, 16 uang saya udah ngumpul ke. Wah, jangan sopo lagi. Ayo. Pusing minum air. Apa ya, box bayi kita ini. Bian. Betul. Terus apa lagi? Azam. Abid Azhar. Loh. Apa Azhar? Abid? Dengar, Bid? Kamu ada kan? Ayo, jawab panggilan Ustaz. Bid. Abid. Jadi tumpah. Ya, Le? Dibuka mikrofonnya. Dibuka mikrofonnya. Azam? Mas Azam? Apa Azam? Ya, Ustaz. Nah, kerjakan ya. Oke, Ustaz. Kerjakan. Saya tunggu hari ini. Intinya nanti tugasnya yang ulangan-ulangan maksimal sebelum KS dimulai sudah dikumpulkan semua. Tuh, azan orang dengan azan.
Naran, Ya, Us. kerjakan. Habis ini, Us, langsung. Belum Ya, ngecek kemarin. oke. Apalah Raditya. Orang. Banyu Aji. Di mana Banyu Aji? Ji? Banyu Aji. Faros. Di Faros, mana Faros? Oh ya, baik Mas Ubaid. Nanti tak bisa tak keluarkan. Faros, terus ini, oke ini kamu ya. Rakan. Tadi katanya ada Rakan. Rakan? Siapa panggilan Ustaz? Nah, nah, ini ya. Belum mengerjakan ya. Yang bab 3. Insyaallah, insyaallah. Oke, kerjakan. Farhan. Kurang insya Allah ya kamu mau Rakan insya Allah kerjakan. Terus Farhan. Boleh. Nasrul Rano. Ada Akmal. Nah, tadi ada Akmal kayaknya. Mas Akmal. Ya, Ustaz. Kerja le. Ya. Ramai ya. Tak tunggu ya. Tunggu laporannya. Rampung. Terus Ilham. Wah, Ilham Agung ya. Dia mau ada akunnya, ada orangnya. Mas Ilham? Masih. Saya kayaknya udah, Ustaz. Lagi? Kamu pakai akun berapa? Bab 3 ya, Le? Akunnya 1, Ustaz. Ayo, naluru. Ya, aku tak keluarkan 1. Baru Aska. Ya, Aska, Nora, ya, Aska. Oke. Oke. Itu untuk yang Ikhwan. Ya, Ikhwan. Bab 4 sama bab 5 ya. Bab 3, bab 4 bisa. Oke, bab 3. Oh, 18 orang. Kita ada akun yang double juga. Yang sudah mengerjakan, Mbak, siapa ini? Putih, Oh, Muti. Jalan Taite ya. Terus Mbak Nisa, Kaila, Mbak Zia, terus Nahla, Jana, Gus. Oh, di Nugroho siapa ini? Bapaknya siapa ini? Jannah, Us. Oh, Jana. Ya. Oke, lah double. Macam mana double? Alifa, Kaisa, Kea, Salma, Syakira, sama Salva. Oke. Yang belum, Hanin. Nora, Hanin. Hanin khusus ya? Oke. Bisa khusus. Adal. Belum tahu roh aku Adal yang siap baik-baik aja kan? Nadiatul Haq. Enggak, kayaknya enggak tahu khusus deh. Udah enggak ada juga. Rona tahu khusus nggak sih? Iya, Rona juga tahu khusus ya? Iya. Oke. Jejes apa Jejes? Dulu. Jejes. Lubna juga. Shira tahu khusus. Nayara. Jadi mau baik. Nah, gitu. Naya. Rona mikrofonnya. Ya, namanya bisa dengar susah ya. Nih, kerjakan ya. Nah, malah metu. Ya, cuma tolong. Nindi juga tak khusus. Roh, Rateh. Udah lihat nggak di sini?
Ayat di berata Zahran semua. Ratih. Ada orangnya. Ada. Terus Kuni. Kuni ada Kuni. Tara. Oh, Tara. Tara yang pakai akun yang mana, Mbak? Tara. Emang belum ya? Belum, Os. Anak tuh udah ngerjain tapi kayaknya belum anak tuh Kirim. Belum kirim apa gimana? belum dikumpulin. Oh ya, sudah dikumpulkan ya? Iya. Kita tunggu sampai itu ya. Belum pas. Ini yang baru masuk Mas Aza. Ini ulangannya ini yang bab 3 belum ya? Mas Aza bisa mendengar suara Ustaz? Nih. Coba respon. Halo, Tat. Nah, kerjakan ya. Nih. Ya, Tat. Siapa mana masuk lagi ketemu? Sama Apola Hadijah. Soalnya siapa sih? Mas Atta Hadijah itu soalnya siapa? Panggilannya siapa? Raditat. Radit. Ya. Itu ya. Kerjakan ya. Kita tunggu yang belum sampai sebelum pas. Kalau bisa malam minggu ini karena hari Senin kalian sudah ujian diniyah dan lain-lain. Ya, jadi biar nggak padat. Jadi usahakan pekan ini selesai, hari Ahad selesai. Itu untuk ini. Kemudian untuk yang bab 4 insya Allah besok Jumat Ustadz akan upload soalnya, silahkan dikerjakan. Itu ya, nah nanti nggak numpuk itu. Untuk yang bab 5 ini Ustadz akan ambil dari latihan saja. Jadi latihan aja. Tat, Yafi udah belum ya, Tat? Yafi. Dah. Oke, Tat. Makasih, Tat. Ya. Baik. Cukup ya. Nggak ada yang tanya lagi toh. Oke, hari ini kita akan belajar. Nih, semua sudah mengakses whiteboard-nya. Whiteboard. Oke, kalau ada yang mau bertanya silakan, saya sudah buka kolom chatnya. Baik. Kita akan belajar terkait SPLDV. Apa itu? Sistem persamaan linier dua variabel. Tuh, dua variabel. Variabel itu apa? Kalau dalam aljabar X dan Y. Nah, sebelum kita ke persamaan sistem persamaan, kita ke persamaan dulunya aja. Jadi kita ke yang nomor 1. Kita persamaan linear dua variabel. Nah, kalau di kelas 1, kalian persamaan linear satu variabel. Nah, contoh, misal ada 2x plus 3 sama dengan 7. Misal gitu. Itu gitu ya. Nah, ini satu variabel karena cuma ada x1. Kalau udah variabel gimana? Kalau udah variabel, contohnya, contoh soalnya adalah misal 3x tambah 2y sama dengan 10. Misal gitu. Misal. Nah, kemudian ada yang namanya penyelesaian gitu ya. Penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya itu adalah X dan Y ini itu adalah variabel bebas di mana dia bisa diganti dengan angka-angka yang lain. Intinya ketika nanti ini dikalikan dengan angka yang dekat dengan variabel itu, ketika dijumlah hasilnya 10. Gitu. Contoh, biar ini bisa jadi angka, bisa jadi penjumlahan di sini bisa jadi 10, maka X dan Y-nya harusnya berapa? Misal X-nya bisa 2 atau Y-nya 2. Maka kalau
operasikan gimana? Maka 3 kali 2 ditambah 2 kali 2. Apakah ini betul hasil ini 10? Karena harus sama dengan 10 ya. Ini 6 tambah 4. Oh, ternyata betul 10. Oleh karena itu kesimpulannya adalah nilai X sama dengan 2 dan Y sama dengan 2. Ini adalah penyelesaiannya. Gitu ya. Itu adalah persamaan linear. Jadi persamaan linear itu bentuknya kayak ini. Nah, untuk penyelesaiannya itu adalah kita mengganti variabel yang ada dengan angka yang dimana ketika nanti dimasukkan ke dalam XD-nya itu hasilnya adalah 10. Nah, itu ya, ketika dioperasikan kembali hasilnya adalah 10. Jadi gitu. Nah, oke, jadi gitu. Jadi kalau nggak ada yang selain ini, maka dia bukan 2 variabel. Contoh, misal cuma ini ya, 2X, misal gini. Nah, gini, misal gini. Ini bukan 2 variabel, bukan. Ini 1 variabel. Terus ada lagi, misal gini. Nah, misal gini. Ini bukan 2 variabel, ini 3 variabel. Dan seterusnya, seperti itu. Tempatnya bisa berpindah-pindah. Bisa di sini semua, bisa misal gini. Misalnya gini ya. Nah, misal seperti ini. Ini juga termasuk 2 variabel karena dalam satu suku ini atau satu operasi ini dia ada 2 variabelnya. Yang penting intinya adalah ada 2 variabel. Entah itu posisinya di kiri sama dengan ataupun di kanan sama dengan. Ini menjadi kayak gini pun, misalnya ini 3X plus 2Y sama dengan ditambah 10, misal gini ya, sama dengan 0. Ini juga tetap 2 variabel. Gitu. Jadi bentuknya bermacam-macam. Itu bentuk persamaan variabel. Nah, juga penyelesaiannya seperti tadi. Jadi penyelesaiannya adalah tugasnya mencari nilai X dan Y. Nah, ketika satu variabel itu bisa kalian hanya mencari dari kayak gini saja. Nah, kok mah jadi koyo X gitu. Bukan 2 variabel. Nah, kalau dari satu variabel, kalian cukup menggunakan satu soal ini bisa. Tetapi ketika 2 variabel, kalian harus menggunakan 2. Oleh karena itu, dalam soal persamaan linear 2 variabel itu pasti ada 2 persamaan. Karena untuk menjadi penyelesaian, 2 variabel ini membutuhkan 2 persamaan. Dia tidak bisa 1 persamaan, dia harus 2. Nah. Maka ketika kita ingin menggunakan ingin menyelesaikan dari 2 variabel yang nanti ada 2 persamaan itulah yang namanya sistem persamaan linear 2 variabel. Jadi solusi untuk mengerjakan persamaan linear 2 variabel itulah yang nanti dinamakan sistem persamaan linear 2 variabel. Dia adalah sebuah sistem yang nanti digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah atau soal-soal yang berkaitan dengan persamaan linear 2 variabel. Biasanya itu soalnya adalah soal cerita. Gitu. Jadi soal sistem persamaan linear 2 variabel itu biasanya adalah soal cerita. Pun ada juga yang dalam soal itu langsung diberikan langsung diberikan dalam bentuk persamaan gitu. Kadang juga ada. Tetapi Ustadz harapannya kalian paham juga terkait dia diberikan dalam bentuk soal cerita. Nanti kita bahas ya. Nah, kalian sudah tahu ya sekarang persamaan linear 2 variabel itu bagaimana. Jadi ada 2 seperti ini, ada 2 variabel. Oke, baik.
Yang belum presensi ya di kolom chat ya. Oh, Jejes ternyata Najma. Baik, Najma nanti dikumpulkan. Oke. Sekarang kita bahas tentang sistemnya. Sistem persamaan linier dua variabel. Nah, di sini. Dalam sistem persamaan linier variabel ini, kalian akan diberi 2 soal. Dan dari 2 soal itu, kalian mencari nilai X dan Y-nya. Caranya ada banyak. Caranya yang pertama, ya. Jadi sistem ini akan diberikan 2 soal untuk mencari nilai dari variabel terkait. Contoh. Nah, sekarang kita akan berikan contoh dan cara penyelesaian. Jadi simak baik-baik. Contohnya ini. Gampang dulu ya. Contohnya X tambah Y sama dengan 15 dan 2X tambah Y sama dengan 23. Nah, dalam soal, kalian akan diberikan 2 soal kayak gini. Instruksinya adalah kalian mencari nilai X dan Y-nya. Caranya bagaimana? Caranya adalah menghilangkan dulu. Jadi ada 2 cara ya. Yang pertama adalah dengan cara eliminasi, ya, eliminasi, dan yang kedua adalah dengan cara eliminasi dan substitusi. Jadi langsung double. Nah, Ustadz, karena takut nanti ini ya, karena terlalu banyak, saya akan langsung singkat menggunakan cara eliminasi dan substitusi. Jadi langsung double. Jadi langsung menggunakan 2 cara ini. Jadi untuk aplikasinya. Karena saya tidak ingin berbanyak teori ya. Ini takutnya nanti malah bingung. Jadi langsung pada yang biasanya digunakan dalam latihan-latihan soal atau dalam pengerjaan soal. Itu kira akan lebih mudah. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita atur dulu tata letaknya. Jadi yang X dengan X, yang Y dengan Y, maksudnya ke bawah ya. Nah, kemudian kalian cara pertama adalah eliminasi. Eliminasi. Apa eliminasi? Kalau kalian pernah lihat Indonesian Idol itu enggak? Ada kata eliminasi itu ya, yang artinya memulangkan atau biasa kalau sudah dipulangkan udah nggak ada. Nah, artinya kita menghilangkan salah satu variabel dulu. Caranya bagaimana? Menyamakan koefisien. Apa itu koefisien? Koefisien adalah nilai yang terletak di sebelah variabel. Yang mana? Variabel apa? Rampung-rampung. Nah, jadi kalau 2X itu 2 itu adalah koefisien, X-nya adalah variabel. Nah, kalau Y itu koefisiennya berapa? Angka gaib. Berapa angka gaib? Angka gaib. Gaib itu angkanya 1. Jadi kalau nggak ditulis, itu dia angkanya
1. Jadi ini sebenarnya 1Y. Tapi karena apa? Perjanjian internasional 1 itu boleh nggak ditulis. Nah, kita cari atau kita samakan yang belum sama. Karena sudah sama, kita nggak perlu menyamakan lagi. Nah, ternyata udah ada yang sama nih, yaitu Y-nya. Y-nya koefisiennya sama. Maka kita hilangkan dulu dengan cara apa? Kalau ini tambah sama tambah, maka ini dikurangi. Ya. Kalau ini tambah sama kurang, ini nanti ditambah. Tergantung dari apa? Operasinya. Misal ya nantilah. Ini dulu. Dikurangi, maka X kurangi 2X. Berapa? Min X. 15 dikurangi 23. Berapa? Min 8. Sehingga nilai X-nya adalah 8. Nilai X sudah ketemu. Nah, tadi ya, mengeliminasi, menghilangkan Y. Cara yang kedua adalah substitusi. Substitusi. Dan substitusi ya, substitusi. Apa substitusi itu? Substitusi itu adalah mengganti. Nah, itu ya, mengganti variabel dengan nilai. Apa yang diganti? Variabel dengan nilai. Nah, karena ini ada 2 persamaannya, kalian pilih salah satu. Mau atas atau bawah. Karena kita sudah mendapatkan nilai X-nya itu 8, maka kita cari nilai Y-nya. Kalau sudah ketemu X, kita nyari Y. Ya, maka kita tulis dulu yang mau dipakai. Kemudian X-nya kita taruh sini untuk mengganti. Jadi ini X-nya ganti 8, Y-nya tetap 15. Kemudian Y-nya mau dicari, maka dia harus sendiri. Maka 8-nya pindah ke sebelah kanan. 15 dikurangi 8. Kenapa dikurang? Karena di sini positif ya. Maka Y-nya sama dengan 7. Dapatlah X dan Y-nya. Gini gitu ya. Nah, itulah cara mencari nilai X dan Y. Nah, nanti kalau di soal, misal ada soal gini. Ada tambahan gitu ya misalnya. Maka 2X tambah 3Y sama dengan berapa? Titik-titik gitu misal. Nah, kalian tinggal memasukkan saja nilai-nilai itu. Misal, kan kalian sudah dikasihkan persamaan nilai 2 variabel ini ya. Nah, kalian sudah menemukan X dan Y. Tetapi itu belum selesai. Soalnya minta kalau misalnya ini 2X tambah 3Y, itu nilainya berapa? Gitu ya. Maka kita tinggal ganti X-nya menjadi 8. Dikali ya, jangan lupa. 3 kali 7. Kemudian berapa? Ini 16 ditambah 2, 1. Sama dengan lagi 37. Inilah hasilnya. Jadi harus diperhatikan soalnya baik-baik. Gitu anak-anak sekalian untuk penjelasan bersama linear 2 variabel. Nah, ini yang sering digunakan itu adalah eliminasi dan substitusi. Yang ini udah dicatat belum? Yang ini udah ya. Yang awal. Dicatat dulu, yo. Kita kasih waktu 5 menit. Jadi 4 menit. 11.30. Ya, apa sudah? Carutnya? Kalau sudah, saya hapus semua ya. Saya hapus semua. Langsung tak hapus. Sudah. Nah, itu tadi adalah dengan cara apa?
eliminasi dan substitusi itu adalah cara yang mudah gitu ya. Jadi itu adalah cara yang itu. Nah, jadi nanti soalnya itu biasanya kayak gitu tadi, ada pengalihan 2x 3y 2x 3y gitu ya. Satu lagi yaitu dengan cara metode grafik. Nah gitu. Jadi kalau belajar itu harus semuanya dipelajari. Tapi ketika penggunaan salah satu aja. Gitu ya. Nah. Sampai ini dulu deh. Maaf. Saya ingin tanya, ada yang ada yang paham belum? Ada yang sudah paham? Gimana anak-anak? Kalau mau bertanya silahkan. Jadi sudah selesai ya. Materi kita selesai sampai di sini. Jadi singkat banget. Ustaz, Ustaz. Kisi-kisi? Kisi-kisinya karena ini dari Sleman, jadi Ustaz hanya bisa memberikan ini ya, materi yang di dari dinas gitu ya, dari dinas kabupaten, yaitu bab 1 sampai bab 5 gitu. Tapi untuk lebih detailnya ini, jadi ada KD-KD-nya itu adalah ini membuat generalisasi dari pola pada baris bilangan dan barisan konfigurasi objek. Itu bab 1 ya. Generalisasi itu maksudnya apa? Maksudnya kayak membuat bentuk umum. Jadi misalnya ada pola gitu. Atau nanti share aja lah gitu. Untuk KD-nya ya, jadi ada KD yang akan diujikan, nah itulah KD-nya. Tapi KD itu nanti masih dalam bentuknya umum. Nanti kamu coba untuk pelajari ya. Jadi yang sudah Ustaz jelaskan. Itu Mbak Kaila ya. Jadi dari dinas hanya memberikan tentang KD yang akan diujikan. Dan KD itu persis dengan apa yang sudah kita pelajari. Jadi setiap satu KD itu satu bab. Tapi tetap nggak semua yang kan satu bab itu tidak semuanya diujikan, hanya beberapa saja. Jadi jangan khawatir. Oke, ada lagi? Guys, Nana? Nggak ada? Oke. Clear all my job. Oke, sekarang kita akan mencoba menjelaskan cara yang lain. Misalnya sekarang tadi kan Y-nya udah sama ya, jadi enak gitu ya. Y-nya udah sama koefisiennya, jadi enak. Sekarang coba kalau koefisiennya itu beda. Koefisiennya beda. Bisa enggak? Misal soalnya adalah 7x dikurangi 5y sama dengan 11. 3x ditambah 4y sama dengan 17. Wah, betul kabeh iki. Cocok ini, cocok. Nah, cara pertama bagaimana tadi? Eliminasi ya. Eliminasi caranya bagaimana? Menyamakan salah satu koefisien. Misalnya, kalian mau menyamakan koefisien X. Oke, disamakan koefisiennya. Ini biar sama dikali berapa? Yang atas dikalikan 3, ya. Yang bawah dikalikan 7. Maka hasilnya 21X men. Ini juga dikali 3. Maka 15Y. 3 kali 11 berapa? 30. Itu. Kemudian yang bawah 7 kali 3 21x 7 kali 4 plus 28 y sama dengan 7 kali 17 1 9. Nah, langkah yang kedua tadi menyamakan ya. Menyamakan
koefisien yang akan dieliminasi. Yang kedua adalah mengeliminasi. Mengeliminasi. Eliminasi. Sekarang yang mau dieliminasikan ini tandanya udah sama belum? Kalau tandanya sama, maka dia dikurangi. Kalau tandanya misalnya ini beda gini ya, ini plus ya, ini minus gini misal, maka dia ditambah. Gitu. Jadi yang tandanya beda itu ditambah, yang tandanya sama itu dikurang. Nah, dikurang 21X kurangin 21X berapa? 0. 15Y. Nah, ini kalau kayak gini, jadi operasinya kayak gini, min 15Y dikurangi 28Y. Gitu ya. Jadi kalau kayak gini kan ini dikurang, maka ini dikurangi 15 dikurangi 28. Berapa ini? 15 dikurangi 28. Min 15 dikurangi 28. Jadi min semua. Min semua, jadi dia nambah. Nah, jadi dia berapa? Minus 43Y. Itu ya, utang 15, utang meneh 28. Utang tangan. Terus yang ini. Tiga kurangi 119. Berapa itu? 33 kurangi 119. Berapa? Min 86. Min 86. Maka hasilnya adalah min 43Y sama dengan min 86. Maka min Y sama dengan, maka ini kita bagi semua dengan 43 ya. Jadi Y-nya harus koefisiennya 1. Maka di sini dibagi min 43 semua. Bagi min 43. Maka ini tinggal Y. Terus ini berapa? Ini 2. Y-nya ketemu 2. Setelah eliminasi selesai, kita dapat 1 nih variabel. Maka yang proses selanjutnya adalah substitusi. Masukkan ke salah satu, atas atau bawah, terserah. Semua yang bawah. Maka 3X ditambah 4 kali 2. Kenapa 2? Y-nya ini diganti 2. Sama dengan 17. Maka 3X ditambah 8 sama dengan 17. 3X sama dengan 17 dikurangi 8. 3X sama dengan 9. X-nya sama dengan 3. Selesai, ketemu X dan Y-nya. Sampai sini, ono sing isi arep takon ora? Yo. Ono sing arep takon ora? Boleh bertanya, santai we. Tadi ya, ingat, enggak usah malu. Urusan ilmu. Gak ada yang mau tanya? Sudah paham semua? Orang Jawa, paham orang Jawa, tak paham orang Jawa. Nah, gitu ya. Lihat. Nah, ini itu bisa jadi digunakan dalam bidang koordinat, gitu ya. Jadi X sama Y-nya itu bisa digunakan untuk menjadi di sistem koordinat. Tahu ya, X, Y ya. X kan koordinat kan gini ya, X, Y ya. Maka dia solusinya adalah 3,2. Titik koordinatnya adalah di sini. Titik ini adalah titik pertemuan. Gitu. Jadi solusinya di situ adalah
Nah. Jadi titik ini itu adalah titik yang didapatkan dari garis ini. Ini kan persamaan, jadi disebut persamaan garis ya, yang kemarin kita pelajari bareng ya. Persamaan garis gitu. Nah, itu bisa ketika nanti ditanyakan dalam bentuk sistem koordinat. Nah, nanti bisa jawabannya adalah yang jadi tinggal dibentuk atau tinggal dibuat koordinat saja. Dan selesai. Gitu, anak-anak sekalian. Gimana? Sudah ini ya. Nah, untuk latihannya, jadi semua harus diperhatikan bahwa bab 5 ini saya tidak akan mengadakan ulangan, tetapi nanti saya akan memberikan soal latihan, dan latihan itulah yang akan Ustadz ambil sebagai nilai. Gitu ya. Jadi ambil sebagai nilai, nanti bisa dikerjakan, Ustadz akan upload di Google Classroom seperti itu. Nah, yang nanti isinya adalah terkait persamaan linear dua variabel. Entah itu soal cerita. Sekarang kalau soal cerita bagaimana? Ya, soal cerita. Belum nyari. Jadi langsung saja. Kalau soal cerita bagaimana? Soal cerita ya. Misalnya diketahui total harga 2 meja dan 3 kursi adalah Rp ya 200.000. Murah. Murah, mejanya meja plastik. Sedangkan harga 3 meja dan 2 kursi adalah 250. Soalnya, carilah harga 1 meja dan 1 kursi. Nah, kalau kita menemukan soal cerita seperti ini, kita bentuk dalam bentuk matematikanya. Misalkan kita mau pakai simbol ya, biar gampang. Meja itu adalah X dan kursi itu adalah Y. Maka kita tempatkan 2 meja, maka dia 2X, dan 3 kursi ditambah 3Y, sama dengan 200.000. Kemudian 3X, 3 meja, 3X ditambah 2 kursi, 2Y. Dan berapa? 250.000. Oke, kita sudah membentuk bentuk matematikanya kayak gini. Nah, tugas selanjutnya apa? Menyamakan koefisien yang akan dieliminasi. Maka disamakan. Mau mencari apa? Mau mencari mejanya dulu, maka Y-nya disamakan. Y-nya disamakan, maka ini dikali 2, ini dikali 3. Kenapa kali 2 kali 3? Biar ini jadi 6, biar ini jadi 6. KPK. Nah, kalian mencari KPK. Dan intinya ini sama ya. Jadi sama, tapi angkanya kalau bisa sekecil mungkin. Angkanya sama, sekecil mungkin. Ya, biar enak ya, ini dikali silang aja. 2 dikalikannya, 3 kalikan sini. Nah, sekarang kalikan semua. 4X ditambah 6Y sama dengan berapa ini? 400.000. Yang 3, 9X ditambah 6Y sama dengan 750.000. Dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena ini tandanya sama. Tandanya sama, jadi dikurangi. Nah, dikurangi.
4 dikurangi 9. X. Jadi min 5X. Yang ini min 350.000. Sehingga nilai X-nya adalah berapa? 35 bagi 5. Jadi setengah isaran ya. Ketika kalian membagi atau mengalihkan sebuah angka, kalau ada nolnya ditutupin dulu. Jadi nolnya dihilangi sih. Pakai angka utama itu yang bukan nol. Maka 35 bagi 5 berapa? 7. Tambahin nolnya. 70.000. 70.000. Apakah selesai? Belum. Ini baru meja. Kursinya berapa? Masukkan ke salah satu, atas atau bawah. Misal yang atas. Maka 2 kali 70.000 ditambah 3Y sama dengan 200K. 100.000 maksudnya. Maka 140.000 tambah 3Y sama dengan 200K. K itu ribu maksudnya ya. Di sini ya, kalimatnya. Jadi 3Y sama dengan 200.000 dikurangi berapa? Dikurangi 140.000. 3Y sama dengan 60.000. Maka Y-nya adalah berapa? 6 bagi 3? 20.000. Ketemu nilai. Jadi harga meja adalah Rp 70.000. Harga kursinya adalah 20.000. Larang ora ya. Meja ditompoan. Meja kok. Itu ya. Itu ketika soal cerita ya. Jadi soal cerita kayak gitu. Kalian bentuk dulu bentuk matematikanya. Di biar enak. Sampai sini ada yang ingin tanya nggak? Yes, terakhir. Terakhir. Yuk, silakan bertanya. Oke, ada yang chat saya. Dicatat dulu ya. Oke, silakan. Yang belum presensi dulu di kolom chat. Presensi di sini. Ustaz, kan Ustaz. Kalau apa namanya? Kalau namanya itu nyari referensi di Google atau YouTube lah ya, Tat. Soalnya nggak terlalu paham. Belajar boleh, tapi karena besok ini latihan, jadi nggak apa-apa. Silakan untuk mencari referensi. Tapi maksudnya kalau pas belajar gitu loh. Oh, silahkan, boleh. Cari dimanapun boleh. Caranya, kalau cara mengerjakan, Ustaz membebaskan kalian menggunakan cara-cara kalian, nggak apa-apa. Yang penting jawabannya sama. Banyak jalan menuju Roma, tujuan ini Roma, jalannya lewat laut, lewat udara, lewat darat, terserah. Siap penting tekan goni. Masalah ini semua tekan goni. Apa Naren? Ada Buatan, Mas. Hah? Pencet. Buatan. Ya.
belajarnya boleh terserah dimanapun. Ini nanti juga tak upload di YouTube kok caranya. Pembahasan ini nanti. Juga ketika besok ujian seperti itu, PAS, Ustadz tidak ridho ketika kalian menggunakan YouTube Ustadz atau rekaman video ini dan yang lain-lainnya kemarin itu digunakan pada saat ujian, itu ya. Jadi saya tidak ridho ketika itu digunakan untuk kecurangan pada saat ujian. Tapi kalau untuk belajar, Ustadz sangat ini ya, silahkan gitu. Kalau untuk belajar silahkan. Ya, oh ya, oke. Ustadz tidak ridho ketika digunakan pada saat ujian, pada saat belajar, untuk latihan, pada saat latihan silahkan. Itu anak-anak. Untuk pasnya itu nanti dari dinas ya, kemungkinan nanti pakai Google Form itu. Jadi kalau biar ringkes lah biasanya. Tapi kalau misalnya dinas menggunakan PDF kita nggak tahu ya. Tapi kemungkinan besar pakainya itu adalah Google Form, Mas Ilham. Gitu. Nah, kalau pakai Google Form kan enak juga, misalnya ABCN kan. Oke. Begitu ya. Sudah cukup? Ada yang ditanyakan lagi? Teman-teman semua? Jamnya Ustadz Saf ya. Yang belum presensi. Presensi ayo, Mas Farhan. Belum presensi? Paling belum ya. Safik, presensi dong, Le. Sampun. Oh ya. Rara. Yang belum presensi yuk. Ini masih sedikit ya ini. Yuk. Yang belum presensi. Apa ini? Muti. Muti. Ya, Ustaz. Udah presensi belum? Udah. Presensi. Farhan. Nah, Farhan. Presensi, Mas. Yuk. Coba menaiki dulu. Udah. Terus, saya percayalah, apa yang presensi. Akmal semua, Akmal udah. Oke. Udah. Ya, semua cukup. Azhar, adik berat Azhar di Azhar. Presentasi dulu, Mas. Metu malah di sana. Berat. Udah presentasi belum? Udah. Oh, jeneng ora sih. Ya, ben Ustaz tahu ya. Ya, belum. Oke, gitu anak sekalian. Semoga ilmu yang kita bahas ini menambah keberkahan ilmu kita. Jangan lupa untuk nanti mengerjakan latihannya ya, walaupun itu cuma latihan.
Tapi Ustaz lebih ini memudahkan agar kalian bisa untuk menggunakan referensi yang lain untuk belajar. Itu nanti dicek lagi untuk untuk Google Classroom-nya selalu dicek ya, update. Insyaallah hari ini akan kita upload untuk soal pengambilan nilai terkait bab 5. Jadi itu saja bab 5 hari ini. Dan jangan lupa besok Jumat adalah terkait pengambilan nilai untuk bab 4-nya. Semoga diberi kemudahan anak semua, jangan menunda mengerjakan apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita semua agar tidak tumpuk menumpuk menjadi satu. Jadi tidak tumpuk menumpuk, dia harus dikerjakan sesuai dengan waktunya. Itu jazakumullah khairan katsir atas perhatiannya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ustaz, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.